warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rohim. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Darul Hidayah Geger, Kabupaten Bangkalan, sekaligus sebagai mahasiswa PDP dalam jabatan tahun 2023 program studi Pendidikan Pancasila di LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan nomor peserta 20169952369. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Darul Hidayah. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua, anak? Sehat. Saya ingatkan kembali bahwa kesehatan itu adalah hal yang sangat penting bagi kita. Untuk itu, jadi kesehatan itu merupakan kekuatan untuk melakukan apa saja. Jadi untuk itu kita patut bersyukur bahwa kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga sebagai wujud dari rasa syukur kita atas nikmat sehat yang diberikan oleh Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Untuk itu, anak-anak silahkan berdoa bersama-sama. Kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Baik, Bapak saya dulu ya. Anissa Nurilia Pratiri, Aura Fitra Sapana, Hadir. Yana Kholida, Fatmawati, Hadir. Istiqsyaro, Hadir. Lailul Qawaria, Hadir. Dili Quratul, Oyasaro, Hadir. Nabila Saifi, Hadir. Novita Nur Aini, Hadir. Nurul Hasanah, Hadir. Safinatun Najah, Hadir. Silvia, Hadir. Siti Balkis Adila, Hadir. Sofiatun Adawiyah. Hadir. Baik, untuk lebih semangat kita dalam belajar pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional bersama-sama sebagai bentuk penyemangat agar pelajaran yang akan kita laksanakan ini kita lebih semangat dan juga nanti kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama. Silakan Bu. Kita
duduk kembali. Sebelumnya kita telah belajar terkait dengan keberagaman suku dan budaya. Jadi banyak hal yang kita pelajari kemarin. Ada suku-suku di Indonesia, ada berbagai banyak suku yang ada di Indonesia, termasuk kebudayaannya yang ada di Indonesia. Ada suku Madura, ada suku Dayak, ada banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Salah satunya kita telah belajar banyak terkait dengan itu. Kemudian apa yang kita pelajari terkait dengan suku dan budaya, itu kita bisa menghargai dan menghormati terkait dengan keberagaman suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya, setelah kita belajar terkait dengan keberagaman suku dan budaya, kita akan belajar terkait dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu banyak agama yang dianut oleh bangsa atau masyarakat Indonesia. Sebagai pertanyaan pemantik kita hari ini, apakah ada yang tahu ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ada yang bisa menjawab? Ya, Kak. Ada 6. Ada 6. Islam, Ya. Kristen Protestan, Ya. Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Baik, tepuk tangan. Jadi, kalau disebutkan tadi sebagai pertanyaan kemati kita bahwa di Indonesia itu ada 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah agama Islam, ada agama Katolik, ada Kristen Protestan, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan agama Konghucu. Jadi anak-anak, untuk itu kita akan belajar terkait dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kita akan melakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan atau pengetahuan awal anak-anak terkait dengan keberagaman agama di Indonesia. Untuk itu, silakan anak-anak keluarkan gawainya. Kalau membawa gawai, kita akan melakukan tes diagnostik sebagai bentuk tes awal pengetahuan anak-anak terkait dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Ini link sebagai tes diagnostik kita, tes pengetahuan awal. Jadi anak-anak silakan ditulis di gawainya masing-masing sebagai tes kemampuan awalnya, tes diagnostik kita hari ini untuk mengukur sejauh mana pengetahuan awal anak-anak terkait dengan agama-agama yang Indonesia. Nanti masuk di tes diagnostik ini adalah linknya, silakan ditulis, dijawab. Dengan link yang ada di depan, yang ada di proyektor. Tidak ada yang bisa. Baik, kita kembali. Kalau sudah menjawab semua terkait dengan tes diagnostis, selanjutnya Bapak akan menerangkan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini sama halnya dengan kita misalnya mau berpergian kemanapun, kita pasti ada tujuan. Begitu juga dalam belajar hari ini kita mempunyai tujuan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menguraikan keberagaman agama yang ada di Indonesia dengan benar melalui pengamatan pada video tentang keberagaman agama. Jadi nanti Bapak akan menayangkan sebuah video terkait dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Anak-anak bisa menyimak dengan seksama, dengan teliti, sehingga kita mengetahui dari tujuan pembelajarannya. Nanti anak-anak yang pertama adalah mampu menguraikan keberagaman agama yang ada di Indonesia dengan benar melalui pengamatan pada video tentang keberagaman agama. Yang kedua, nanti siswa atau anak-anak mampu menyajikan hasil proyek Canva tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia melalui diskusi kelompok dengan detail. Jadi yang kedua tujuan kita adalah anak-anak akan membuat proyek berupa Canva tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Terkait dengan hal itu, kita hari ini adalah menggunakan model pembelajaran project based learning. Apa itu model pembelajaran
project based learning, yaitu model pembelajaran, yaitu kita dalam menghasilkan proyek Canva. Apa isinya? Yaitu tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Dengan apa? Melalui diskusi kelompok dan mencari informasi-informasi, baik itu melalui buku paket, buku materi ajar, ataupun dari informasi-informasi dari internet. Selanjutnya kita akan melihat bersama-sama tayangan video. Bapak akan menayangkan video terkait dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nanti anak-anak melihat dengan seksama, cermati dengan seksama, karena dari tayangan video ini nanti kita akan membuat proyek terkait dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Setelah itu, setelah penayangan video ini, nanti Bapak akan berikan LKPD, lembar kerja peserta didik, sebagai bentuk kita akan membuat proyek berupa Canva yang nanti kita akan membuat kelompok bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Baiklah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman agama di Indonesia. Mari kita simak penjelasannya. Letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari para pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang didorong oleh bangsa India. Kemudian datang bangsa Negara membawa ajaran agama Islam. Bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. Kemudian bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh negara. Kelima agama tersebut yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Menurut agama, diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua penduduk agama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, yaitu berjumlah 86,7% dari jumlah penduduknya. Mayoritas orang Islam dapat dan kembali di daerah Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Agama Islam memiliki ciri Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, sedangkan hari besar keagamaan Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad, dan Isra Mi'raj. Agama Kristen memiliki kitab suci Alkitab, sedangkan tempat ibadahnya adalah gereja. Hari besarnya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik memiliki kitab suci Alkitab. Gereja adalah tempat ibadahnya, sedangkan untuk hari besar keagamaan yaitu Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu memiliki kitab suci Weda, tempat ibadahnya dua, sedangkan untuk hari besarnya yaitu Ramadan, sedangkan untuk hari besar keagamaan yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Selanjutnya kita dari pengamatan video ini, anak-anak akan membuat proyek berupa poster atau membuat di aplikasi Canva. Jadi kita akan membuat proyek dari hasil tayangan video terkait dengan keragaman agama yang ada di Indonesia. Untuk itu kita akan membuat menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan membuat kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah itu Bapak akan
menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita membuat Canva, nanti tugas dari keberagaman yang ada di Indonesia. Bapak akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja presentasi kepada anak-anak. Jadi tugas kita hari ini adalah membuat proyek berupa Canva. Carilah informasi sebanyak-banyaknya, baik itu dari materi aja ataupun dari internet. Jadi anak-anak akan membuat yang pertama kelompok 1, tugasnya adalah agama Islam dan agama Katolik, itu yang kelompok 1. Kelompok 2 agama Kristen dan agama Hindu, dan yang agama Buddha dan agama Konghucu adalah ada di kelompok 3. Buatlah desain poster secara online dan sisipkan materi yang telah terkumpul ke dalam poster. Kriteria penilaian mencakup kreativitas desain poster dan tampilan presentasi nanti. Jadi anak-anak membuat materi di poster tersebut. Pertama yaitu terkait dengan rumah ibadahnya. Yang kedua adalah terkait dengan hari-hari besar agama yang ada di Indonesia. Nanti tuliskan di dalam proyek poster online tersebut di Canva tersebut. Jadi itu adalah tugas kita membuat proyek hari ini. Jadi silahkan dikerjakan. Nah, setelah mengerjakan proyek ini nanti anak-anak akan mempresentasikan setiap kelompok, dan dari tiap kelompok itu siapapun yang terbaik untuk melakukan presentasi dan hasil proyek posternya nanti akan kita nilai oleh Bapak sebagai bentuk apresiasi terhadap pekerjaan kita atau kerja membuat poster online dari anak-anak. Kalau ada pertanyaan, jadi dalam mengerjakan proyek ini kita sepakati waktunya. Bapak kasih waktu selama 25 menit untuk mengerjakan proyek di aplikasi Canva. Jadi membuat poster online-nya kita beri waktu selama 25 menit. Dan bisa dimulai dari sekarang. Silakan anak-anak mengerjakan proyeknya. Silakan. Jadi yang dimasukkan nanti adalah rumah ibadah dari tiap kelompok. Di kelompok pertama, kelompok 1 adalah agama Islam dan agama Katolik. Kelompok 2 agama Kristen dan agama Hindu. Kelompok 3 agama Buddha dan agama Konghucu. Jadi yang dituliskan adalah hari besar agamanya, kemudian sejarah masuknya ke Indonesia, ya, dan rumah ibadahnya, terutama hari-hari besar, nama kitab sucinya dari tiap agama masing-masing, dari tiap kelompok itu dituliskan di dalam proyek posternya atau di aplikasi Canva-nya. Misalnya juga.
kitab suci dari agama dari kelompoknya masing-masing. Kemudian hari-hari besarnya dituliskan. Desain kreativitasnya itu menyesuaikan dengan kesepakatan kelompoknya. Jadi desain posternya itu buatlah semenarik mungkin, buat seindah mungkin kreativitas kalian yang bagus, yang menurut kalian bagus, menarik. Jadi kita dari hasil proyeknya nanti bisa melihatnya itu bisa tertarik. Di tiap kelompok itu ada 2 agama yang dibuat di dalam poster tersebut. Katolik adalah sebuah agama besar di muka bumi, agama Kristen Katolik atau Katolik saja sesuai dengan maksud pemaparan dalam agama dalam tulisan ini. Adalah suatu agama wahyu itu sama halnya dengan 2 agama wahyu lainnya. Untuk selanjutnya kita sudah selesai melakukan atau mengerjakan proyek membuat poster di aplikasi Canva atau membuat poster online. Selanjutnya anak-anak akan mempresentasikan tiap kelompok dan siapkan siapa yang akan mempresentasikan, dan setiap kelompok nanti maju untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan kembali ke tempat duduk seperti semula. Jadi nanti langsung hasil proyeknya dikirim melalui grup WA dan kita tampilkan nanti di layar proyek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami, macam-macam agama di Indonesia. Agama yang kelima, Buddha. Sama seperti Hindu, Buddha pun termasuk agama tertua di Indonesia. Agama Buddha masuk pada abad ke-5 Masehi. Terlihat dari peninggalan prasasti yang ditemukan, diperkirakan Buddha dibawa oleh Pengelana Fahsien. Ya, silakan. Apa kitab suci dari agama Buddha? Ya.
Kitab suci dari agama Buddha adalah Tripitaka. Baik, jadi tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami dari kelompok 2. Macam-macam agama di Indonesia. Kristen Protestan. Agama Kristen muncul pertama kali di Belanda pada abad ke-16 dan dipengaruhi oleh ajaran Calvin. Ada yang perlu ditanyakan dari kelompok 2? Ya, silakan. Jadi Saraswati Paduksi. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek Canva dari kami berlima. Macam-macam agama di Indonesia. Agama yang pertama adalah Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 atau 8 melalui para pedagang dari Arab dan Persia. Islam terus berkembang hingga kini menjadi kepercayaan yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. yang perlu ditanyakan terkait dengan presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan. Kitab suci dari agama Katolik adalah Alkitab. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kita akan menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini terkait dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Setelah kita membuat proyek dari anak-anak, jadi yang pertama dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ada 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua adalah agama Kristen, yang ketiga ada agama Katolik, yang keempat ada agama Hindu, yang kelima Buddha. yang keenam adalah agama Konghucu. Jadi 6 agama ini adalah agama yang dianut di dalam atau di masyarakat Indonesia. Baiklah, kita sudah menyimpulkan bersama-sama tadi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Untuk berikutnya kita akan melakukan evaluasi. Bapak akan melakukan evaluasi dan akan berikan beberapa soal yang dibagikan kepada anak-anak untuk dikerjakan sebagai bahan evaluasi nanti. Dijawab. Setelah evaluasi nanti selesai, kita juga akan melaksanakan refleksi. Jadi kita akan menjawab beberapa pertanyaan, anak-anak menjawab pertanyaan. Namanya
mengerjakan soal evaluasi dan selanjutnya Bapak akan memberikan link refleksi kita untuk pembelajaran hari ini. Jadi Bapak sudah mengirimkan di grup WA masing-masing. Jadi anak-anak ini bisa link refleksi kita hari ini. Jadi bisa dibuka di bawahnya, langsung bisa dikerjakan soal-soal refleksi kita untuk pembelajaran hari ini. Bisa kita memberikan jawaban di linknya masing-masing. Bisa. Untuk itu, sebagai bentuk semangat kita hari ini, sebelum pelajaran kita tutup, kita yel-yel dulu. Siap? Siap. Untuk kita yel-yel dulu. Siapa kita? NKRI Pancasila Jaya. Dan sebagai wujud dari rasa syukur kita hari ini, karena kita sudah belajar selama kurang lebih 90 menit untuk melaksanakan proses pembelajaran. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dan dipimpin oleh Cynthia. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wafa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa fakiyalana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jadi, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Bisa kita renungkan, bisa kita laksanakan sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya kita akhiri pembelajaran hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.